wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Membangdu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ada perbedaan Masjid Quwwatul Ummah dengan beberapa masjid yang lain. Masjid yang lain yang ramai itu hanya 10 pertama, safnya penuh, jemaahnya ramai, tapi hanya di 10 awal Ramadan. Rata-rata setelah memasuki setengah perjalanan pelaksanaan ibadah puasa, apalagi 10 terakhir, jumlah jemaah di masjid lain jauh sekali berkurang. Alhamdulillah di Quwwatul Ummah rasanya tidak beberapa jauh berbeda dengan kita waktu bertemu di awal Ramadan kemarin. Saya sebenarnya lebih senang datang di akhir-akhir Ramadan, kalau perlu malam-malam terakhir, karena kalau di awal yang ketemu itu hanya penggembira, tapi kalau di akhir rata-rata yang ketemu itu adalah yang boneh-boneh saja. Hasil seleksi selama sekian lama waktu Ramadan itu. Bapak Ibu, ada bonus hadiah yang Allah janjikan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mampu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Apa bonus dan janji itu? Kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Kalau bisa Bapak Ibu jadikan ayat-ayat sholat malam supaya lebih mudah menghafalnya, lebih mudah memahami dan lebih dekat untuk mengamalkannya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan taman-taman terindah di dalam surga. Jannatin wa uyun, tempat terindah, tempat yang paling bagus, tempat yang paling berbeda dengan yang lain, taman di antara taman-taman surga. Jadi biasanya kalau sudah taman itu memang agak berbeda dengan yang lain. Di dunia saja taman itu pasti konotasinya sesuatu yang lebih indah. Kota Padang ada Taman Melati, masuk bayar karcis. Ada Taman Nirwana, yang dijual itu keindahan pantainya. Ada Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, sudahlah bentuknya mini, indah pula. Taman Ria Ancol, tempat orang bersukaria. Rata-rata konotasi taman itu adalah keindahan. Kalau di Kota Padang ada taman yang kurang indah, rasanya satu cuma itu, Taman Makam Pahlawan, itu agak kurang indah itu. Agak jarang orang wisata ke situ. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan taman-taman terindah dalam surga. Ahzina ma'atahum rabbuhum, seluruhnya akan menjadi milik mereka.
semua isi dalam taman itu akan diberikan kepada mereka. Isinya bahkan akan menjadi hak milik mereka. Jadi kalau kita masuk ke Taman Melati, masuk bayar, jam berkunjung habis, kita disuruh keluar, nggak ada bawa apa-apa. Datang ke Taman Mini sudahlah bayar karcis mahal, jam kunjungannya habis, bahkan diminta untuk meninggalkan tempat tanpa bisa memiliki apa yang kita lihat itu. Kadang bisa menyentuh tapi tidak bisa untuk memiliki mutlak. Di surga beda, sudahlah tempatnya indah, bagus, semua isi dalamnya jadi milik kita. Apa syarat untuk mendapatkan itu? Allah tunjukkan 4 cuma syarat. 4 ini paling tidak Pak Ibu bisa kita dapatkan lewat proses selama Ramadan untuk mengantarkan kita ke tempat terindah itu. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Itu akan menjadi hakmu, itu akan menjadi milikmu, itu akan diberikan kepadamu karena dulu waktu di duniamu kamu gemar dan suka untuk berbuat baik. Orang yang akan mendapatkan tempat terbaik di surga adalah orang yang gemar berbuat baik ketika di dunia. Maka lomba yang disuruh kepada kita bukan lomba memperbagus baju, bukan lomba memperbanyak kue, bukan lomba mencat rumah, bukan lomba memperbagus dan mengganti kendaraan, tidak dapat lunas mengkredit jadi jauh. Yang diminta kepada kita, kalau ingin dapat tempat terbaik di akhirat, mulailah untuk memperbanyak berbuat baik. Maka lomba yang dibolehkan adalah pastabikul khairat. Bergegaslah, bersegeralah, berlombalah untuk berbuat kebaikan. Karena apa yang ditanam itu yang akan dipanen. Orang tanam padi, tumbuhnya padi. Orang tanam kelapa sawit, panennya kelapa sawit. Tapi kalau tanam miang, mangga atau orang sekampung, kita akan memetik hasil dari apa yang kita semai. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia, panennya memang akan ada di alam akhirat. Banyakkah kebaikan yang kita buat? Banyak. Peluangnya terbuka. Untuk menjadi orang yang berbuat baik tidak perlu mengurus surat kelakuan baik. Kalau surat kelakuan baik berlakunya 6 bulan cuma itu. Belum tentu pula orang baik yang mengurus. Kadang-kadang malah disalahgunakan. Tapi kalau menebarkan kebaikan, orang masih akan ingat kita walaupun jasad sudah terbujur kaku di bawah rindangnya pohon Kamboja. Maka jenazah boleh hancur luluh dimakan tanah, tapi kebaikan tetap akan abadi ribuan tahun yang akan datang. Itulah yang akan diingat orang. Pak Ibu, jangan tunggu untuk berbuat baik itu sampai kita usia tua. Jangan tunggu berbuat baik itu sampai kita jadi orang terkenal. Jangan tunggu berbuat baik sampai kita kaya raya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kepadamu kecuali sesuai dengan kesanggupan. Maka kebaikan bukan dihitung dari besarnya, tapi justru bahkan dari rutinitas dan keikhlasannya. Satu, tempat terindah di akhirat akan diberikan kepada orang yang gemar dan suka untuk berbuat baik ketika masih ada kesempatan waktu di dunianya. Jadi berbuat baik bukan setelah meninggal dunia.
Berbuat baik bukan setelah diantarkan ke alam barzah, ketika kita masih hidup. Yang kedua, apa syarat untuk orang yang akan mendapatkan tempat terindah itu? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sebagian waktu malammu gunakanlah untuk beribadah kepada Tuhanmu. Makanya Bapak Ibu, Ramadan ini bukan untuk bertanding tidur. Ramadan ini bahkan meminta kita untuk banyak berjaga dan beribadah. Kok kolok-kolok sih? Mana? Kok kolok sih itu aja. Makan saya kenyang-kenyang lolok. Tapi Rasul tak ada minta kita tokolok-tokolok sih. Bahkan rasanya sebagian di antara kita justru setelah Ramadan aktivitasnya luar biasa berlipat. Lah Ramadan baru kesibukannya bertambah banyak. Waktu bulan lain biasa-biasa sih. Malam juga seperti itu. Makanya Rasul nak minta kita bangunnya untuk makan. Kalau bangun untuk makan sahur, bangun untuk urusan perut, bangun hanya untuk mengejar sesuatu yang bisa dinikmati, jauh itu jadinya. Asal jago makannya, jago makannya tu, tak pernah kekanyang tu, tambuh, ilo kekanyang. Sepertiga malam bahkan diminta kita untuk memperbanyak ibadah. Maka bangunlah untuk tahajud. Bangunlah untuk baca Quran, bangunlah untuk memperbanyak salawat, bangunlah untuk memperbanyak istighfar, bangunlah untuk memperbanyak doa-doa terbaik, bangunlah yang terakhirlah itu, yang kemudianlah itu, bangunlah untuk makan sahur. Jadi bukan yang pertama. Akhirkan sahurmu, kata Rasul, akhirkan, bukan dahulukan. Tapi kalau berbuka kita tidak usah diulur-ulur. Kalau sirenenya sudah berbunyi, tidak usah kita menunggu siap sholat maghrib baru berbuka supaya tambah banyak pahalanya. Kalau berbuka masuk waktu sudahlah. Tapi kalau makan sahur bukan didahulukan, diakhirkan, malah mendekati batas akhirnya. Hampir-hampir sama nanti dengan Lebaran. Banyak orang memulai Ramadan biarlah agak belakangan, tapi kalau Lebaran dululah awal. Kalau puasa biarlah belakangan, tapi kalau pas Lebaran jangan sampai ketinggalan. Apa info? Kita kesempatan untuk beribadah total di siang hari itu tidak banyak. Rata-rata aktivitas orang kan paling banyak siang hari. Pegawai ke kantor siang hari, pedagang rata-rata ke pasar, petani ke sawah, ke ladang. Rata-rata aktivitas itu yang paling banyak memang siang hari. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, habislah waktu hanya untuk kita saja. Tidak ada lagi waktu untuk ibadah, tidak ada lagi waktu untuk Allah. Padahal malam itu paling tidak harus dibagi tiga itu. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk Allah. Baru cukup. Ayo, bagi tiga saja lah malam itu. Sepertiga ambillah untuk kita. Kok bagadang semua, tidak mungkin lah. Tapi ambillah sepertiga untuk kita. Kita butuh istirahat. Tapi keluarga juga punya hak untuk kita. Anak butuh perhatian. Keluarga terdekat butuh kita di sampingnya. Ambillah sepertiga untuk itu. Tapi sepertiga yang lain jangan sampai lupa kepada Tuhan. Kalau siang lebih banyak bagiannya itu. Paling tidak siang itu Bapak Ibu harus bagi 4, kalau tidak bagi 5. 1/5 untuk kita, 1/5 untuk tugas kewajiban kita,
1/5 untuk keluarga kita, 1/5 untuk Tuhan kita, 1/5 lagi untuk orang lain yang berurusan dengan kita. Paling tidak 5, baru akan mulai ada hitungan waktu yang berharga itu. Kita waktu itu Allah rata-rata bersumpah tiap menyebutkan waktu. Wal asri, sumpah juga. Wal lail, sumpah juga. Wan nahar, sumpah. Wad duha, sumpah juga. Wal fajri, sumpah juga. Was subhi, sumpah semua. Jadi kalau kita manfaatkan dengan benar, banyak kali sumpah siapa. Kalau orang Jawa nyumpahi masih lumayan, tapi kalau Allah yang marah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sebagian waktu malammu gunakanlah untuk ibadah kepada Tuhanmu. Jarak kita yang paling dekat kepada Allah justru di sepertiga malam. Doa dan pintu-pintu keberkahan dibukakan untuk kita justru di sepertiga malam. Maka Lailatul Qadar tidak pernah turun siang hari. Lailatul Qadar itu menunggu malam dulu baru turun. Tiap sepertiga malam yang akhir, kata Allah, aku turun ke langit dunia seraya berfirman, yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Doalah. Yang minta rezeki kepadaku aku berikan, pintalah. Yang istighfar kepadaku aku ampuni, mohonkanlah. 3 ini hanya di sepertiga malam. Doa dikabulkan, rezeki dibagikan, dosa dapat ampunan. Kalau lapih kita di 3 kuangan ke diarok lain. Doa tidak terkabul, rezeki tidak mengalir, dosa tidak berkurang, habis ya sudah itu. Bukan diarok lain. 3 kuangan memang sepertiga malam itu. Makanya Rasul kepada anaknya Fatimah itu, Iqbaliyah Fatimah, Iqbaliyah, kiam, bangun Fatimah. Kalau engkau terlambat bangun, terlambat beribadah, terlambat berdoa kepada Allah, rezekimu pun akan pindah ke tangan orang lain. Orang lain berdoa bagiku, ya Allah, ya Tuhan, berilah keberkahan dalam rezekiku. Nanti mana lain? Di Minangkabau rasaki orang yang lalok, rasaki orang lalok, habis dirasain jago. Pak Ibu, udah berapa tadi? 2, yang ketiga ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun, ucapkanlah istighfar kepada Tuhanmu di sepertiga malam yang terakhir itu, ketika sudah masuk waktu sahur. Makanya makan yang disuruh pertama, dalam ayat juga disuruh kalau sudah mendekati waktu sahur, sebelum terbit fajar, yang diminta bahkan memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Hidup tanpa dosa tidak mungkin. Bapak Ibu tidak ingin mendengar kata-kata kotor, tapi terdengar juga. Kita tidak ingin mendengar, tapi lewat kita. Orang baca video, talinya tidak pernah tutup. Kita tidak ingin melihat hal yang haram, terlihat juga. Itu persoalannya. Kalau hanya sekilas mungkin ya, tapi kadang-kadang kan tidak bisa begitu kita. Kalau kamu lihat hal yang haram, ucapkan istighfar, muka palingkan, kata Rasul. Tapi kita kadang melihat hal seperti itu kan tidak begitu. Mulut istighfar, mata melotot terus. Astagfirullah, tidak menyangkut awak sakiti Allah. Mata kan tidak berpaling. Tidak mungkin tidak kena dosa. Kalau perintahnya itu sekilas terlihat, maka berpaling. Mulut istighfar, ya.
prakteknya yang kita buat tidak seperti itu. Mata mendekat kita tidak menyangkut awak bodoh. Apa Ibu? Istighfar, momentum istighfar yang terbaik paling tidak, jangan sampai kita tidak mengambil waktunya sebelum masuknya waktu subuh. Rasul bahkan rata-rata istighfarnya itu kan 100 kali sehari semalam. Kalau riwayat Sabaina Marah itu, riwayat yang lain Rasul 70 kali mengucapkan istighfar kepada Allah sehari semalam. Kita kadang takajui si awak baca rijul, ini takajui baca rijul. Ada orang takajui istighfarnya, ada orang takajui kata-kata yang terlontar belum kata-kata thayyibah. Istighfar yang paling tinggi Bapak Ibu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau tidak bisa Bapak Ibu yang panjang, usahakanlah yang paling tidak yang standar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak juga bisa yang itu, pendek dari itulah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tidak bisa juga lain, pendek lain, astaghfirullahalazim. Kurang pendek juga lain, astagfirullah. Kurang pendek juga lain, ada lain itu lebih. Labi main mah, akan dipotong lain Bapak Ibu, akan dikurangi lain Bapak Ibu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Pak Ibu, yang keempat, apa yang harus Bapak Ibu kita lakukan agar kita mendapatkan tempat terbaik di akhirat kelak itu? Yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta bendamu keluarkanlah bagian tertentu untuk orang yang meminta dan orang yang tidak akan pernah meminta. Maka dalam Al-Quran dua ciri khas tempat untuk mengeluarkan harta kita itu. Ada orang yang akan meminta, tolonglah dulu, bantulah, kini sesang susah mana, minyak goreng ini payah mencarinya. Kalau disuruh lo marabuh-rabuh tidak talok doh, disuruh lo mengkukus tidak talok doh. Ini minta langsung itu. Ada orang tidak mau minta, daripada meminta, biarlah kelaparan. Daripada meminta, biarlah tidak makan. Mahrum. Dia bisa tetangga kita, dia bangsa dulu sanak kita, dia bisa ke orang terdekat kita. Para dulu lah garanti keluarga ada yang sakit, pendapatannya lah tidak mengalir. Ini yang ini. Kalau kamu minta, tidak akan mungkin, tidak akan umuh doh. Kalau kamu malas kau orang, biarlah tidak makan. Itu mahrum. Mahrum itu hitungannya ada tak raso juga reso. Itu hitungannya raso itu. Ada orang di tepi jalan itu entah anak yatim entah indah nyebok kotak, bantulah anak yatim. Lampu merah itu. Padahal sekadang awak dua orang ini. Ada anak yatim yang sama nanya, anyang, nyanyang. Uang sekolahnya lah paralu ndak jadi mintanya ke orang, baju untuk lebaran ndak ada, nyanyang. Ketika pengurus mengumumkan impak kas anak yatim kita 50 juta, dalam hati piti hawak tu Pak bilo ke di bagian itu. Meminta tidak ada Pak Ibu. Tapi ramu aja ke dalam Pak Ibu. Itu mahrum Pak Ibu. Mahrum itu bisa orang-orang terdekat di dekat kita. Di mata kita terlalu jauh melayang ke tempat lain tidak terjadi. Pak Ibu, orang yang akan dapat tempat terbaik itu adalah orang yang mengalir hartanya untuk yang meminta dan yang tak meminta. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada yang ikut jadi panitia kurban,
Panitia kurban itu memberi daging kurban kan tak ke orang miskin saudara itu. Inyo kan kayu mah, rumahnya sih balengke, otonya rancak, ndak usah dikasih, nyo lah hacok makan daging mah, dah itu kan itu. Daging kurban tu dah itu kan itu mah. Inyo satu apa kurban, digoikuan, ndak usah antankan ke inyo, bukan itu masalahnya. Hitungannya rasul mah, rasul kebersamaan itu. Maka dalam ayat apa itu? Daging kurban itu pun berikan kepada yang meminta, berikan kepada yang tidak meminta. Nyohan yang ini antahan buat kupon. Coba kan kalau kampung saya malah apa itu? Untuk orang-orang tertentu itu, nah, ada dipanggil-panggil dari masjid itu. Daging kurban sudah bisa diambil di masjid. Nah, ada itu. Ada petugas mengatakan, kata yang bersangkutan, menjapui, nak nomornya tu. Menjapui saya tak akan nomornya tu. Malu lah nyawa menjapui saketik itu. Antri-antri lo, apa menunggu daging kurban lo? Iyo. Kan ada harga dirinya itu. Tak akan nomor menjapui, tak akan nomor lo yang antri tu. Apa itu? Mahrum. Dia akan jaga harga dirinya. Contohlah yang paling mudah supaya kita pahami. Pak wali kota berkurban di Masjid Kuatul Ummah. Lain nomornya katiwo kasih ke menjapui daging kurban untuk bagian ini. Antri lonya di dekat pintu masjid itu. Lagi saya dibagi Pak. Lah bisa dibawa pulang lah kan nomor dia. Itu mahrum Pak. Ada harga diri yang akan dia jaga. Itu solusinya bungkus antan Pak. Itu solusinya itu. Kalau tidak dibungkus jantan, masak dulu air rendang, antan pula itu Pak. Antan rendangnya itu. Kau jantan saya kasih nanda. Siapa masak kau? Antannya sudah dimasak. Kan podos itu. Ada beberapa tempat bahkan tidak mau dia diantarkan dagingnya. Randangnya sih antan lah mah. Kalau enggak supnya antan lah mah. Ini tak perlu itu di rumah. Siapa kau masak-masaknya aja. Apa ibu itu mahrum. Empat inilah yang berhak untuk mendapatkan tempat terbaik itu. Orang yang di dunianya sudah menebarkan kebaikan, meninggal pun dia namanya akan tetap hidup di dunia. Dia tidak akan pernah dikenang dengan kematiannya, tapi dengan jasa dan kebaikannya. Orang yang bangun malam untuk ibadah kepada Tuhannya, ada waktu khusus untuk beribadah dia buat kepada Allah. Orang yang banyak mengucapkan istighfar di sepertiga malam, dan orang yang mau peduli berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa harus diminta dulu. Kalau ada pohon mangga berbuah lebat, kan ada yang jatuh seorang. Tapi kadang ulah tiba angin tak jatuh. Lah dihoyak batang tak jatuh. Lah dilempar tak jatuh. Caranya apa? Tawang pohon itu. Dijadikan tak jatuh tu. Tabang saja pohon itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi muhasabah kita. Kuatul Ummah maknanya adalah orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang tegar, orang-orang yang mampu untuk menegakkan kekuatan umat. Pada maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.